Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, English Zone. Halo para pelajar dan sahabat English Zone. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, di video ini kita akan belajar materi baru ya. Ini adalah materi pelajaran bahasa Inggris kelas 10 di semester 2 pada kurikulum Merdeka. Nah, kita mulai ya dengan definisi analytical exposition. Analytical exposition adalah jenis teks yang bertujuan untuk menyajikan argumen dan pendapat secara sistematis mengenai suatu isu atau topik tertentu. Teks ini bersifat analitis, di mana penulis mengemukakan sudut pandangnya dan, disertai dengan, alasan pendukung ya, serta bukti yang logis. Nah, lanjut ya, kita akan membahas tentang fungsi sosial dari analytical exposition. Lanjut ya, ini kita akan bahas social function of analytical exposition text. Yang pertama, itu bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis suatu isu secara mendalam. Dan yang kedua, untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang suatu topik kepada pembaca atau pendengar. Lanjut yang berikutnya, kita akan membahas struktur analytical exposition atau dalam bahasa Inggrisnya generic structure of analytical exposition. Ada tiga bagian yang penting ya. Yang pertama adalah tesis. Bagian ini adalah bagian pembuka ya, yang memperkenalkan topik dan memberikan pandangan umum tentang masalah yang akan dibahas atau menyatakan topik dan posisi penulis terhadap isu yang dibahas. Kemudian yang kedua itu adalah arguments. Pada bagian ini berisi argumen atau pandangan penulis yang disertai dengan alasan atau bukti yang mendukung pandangan penulis tersebut, bisa berupa fakta, data, dan contoh. Dan yang ketiga itu adalah reiteration. Nah, mungkin di tempat lain ya, atau di sumber lain itu menyebutkan conclusion ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian menemukan bukan reiteration tapi conclusion itu ya sama aja ya. Tadi betul juga gitu maksudnya. Jadi bagian reiteration atau conclusion ini adalah bagian penutup yang menegaskan kembali ya posisi penulis terhadap isu yang dibahas. Atau pada bagian ini menyimpulkan argumen-argumen yang telah disampaikan, memberikan pandangan di akhir penulis tentang isu tersebut. Lanjut, kita akan membahas unsur-unsur kebahasaan analytical exposition. Nah, dengan kata lain atau dalam bahasa Inggrisnya adalah linguistic features atau language features. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama, focus on general participants. Menggunakan kata benda umum, general nouns, seperti pollution, education, technology, dan ini bukan kata benda khusus. Kemudian yang kedua, use of present tense. Menggunakan simple present tense karena teks ini membahas fakta atau pendapat umum. Contohnya, technology improves our daily life. Nah, para pelajar dan sahabat English Zone, kalian bisa mempelajari secara mandiri tentang present tense. Nah, lanjut ya. Ini adalah unsur-unsur kebahasaan analytical exposition yang ketiga, use of mental verbs.
menggunakan kata kerja yang menunjukkan pemikiran atau opini, seperti believe, think, argue, assume, claim, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, use of connectives, menggunakan kata hubung conjunction untuk menghubungkan argumen seperti moreover, furthermore, however, therefore, in addition, dan lain sebagainya. Lanjut, unsur-unsur kebahasaan analytical expression yang kelima, use of causal conjunction, menggunakan kata hubung sebab akibat seperti because, since, as a result, due to, consequently. Kemudian yang keenam, use of evaluative words, menggunakan kata-kata yang menunjukkan sikap atau penilaian. Contohnya, important, beneficial, harmful, dangerous, effective. Kita lanjutkan dengan unsur-unsur kebahasaan analytical expression yang ketujuh, yaitu use of modality, menggunakan kata modal untuk menunjukkan kemungkinan atau keharusan, seperti must, should, have to, might, can, will. Kemudian yang kedelapan, use of passive voice. Kadang menggunakan kalimat pasif untuk membuat pernyataan lebih objektif. Contoh, the environment is being destroyed by pollution. Kalimat pasif itu adalah kalimat di mana objek menerima aksi atau tindakan. Dan para pelajar dimanapun kalian berada, serta sahabat Englishon, kalian bisa mempelajari secara mandiri ya materi tentang passive voice. Nah ini aku berikan contoh ya tentang analytical exposition text. Dan dilihat dari judulnya, ini teks ini berjudul Pentingnya Kesadaran Menjaga Kebersihan Sekolah ya. Nah di bagian paragraf pertama itu disebut dengan bagian tesis ya, karena memperkenalkan topik ya mengenai isu yang akan dianalisis. Itu ada di paragraf pertama. Nah, kemudian ini di paragraf kedua, ini adalah bagian dari arguments ya. Arguments di sini diawali dengan argumen yang pertama ya. Nah, ini ada alasan-alasan pendukung yang dikemukakan oleh penulis ya. Ini ada di paragraf yang kedua. Nah, ini di paragraf ketiga ini masih mengenai argumen ya. Ini adalah argumen atau pendapat yang kedua, dan pendapat yang kedua ini juga disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang mendukung ya. Ini masih di bagian argumen. Nah, ini di paragraf selanjutnya ini masih bagian arguments ya. Ini masih kelanjutannya dan ini masih didukung dengan fakta atau alasan-alasan yang mendukung opini dari penulis tentang isu yang dianalisis. Nah, ini adalah bagian terakhir, yaitu reiteration, atau bisa disebut dengan conclusion ya. Dan pada bagian ini, itu menyimpulkan argumen-argumen yang disampaikan dan memberikan pandangan akhir penulis tentang isu tersebut. Biasanya ini berada di paragraf terakhir. Oke, para pelajar dimanapun kalian berada dan sahabat English Zone, demikian tadi penjelasan materi tentang analytical exposition. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat dan semoga bisa membantu
para pelajar dan sahabat Englizone untuk memahami lebih dalam ya, lebih detail tentang materi analytical exposition. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.